Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kuburan Sumi. Cerita ini ditulis oleh Nazar Syarif. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mengenai insiden meledaknya kuburan Bu Sumi beberapa waktu yang lalu, masih menyisakan misteri. Meski arwahnya tidak lagi meneror warga, tetap saja bagi warga yang rumahnya di sekitar pemakaman selalu melihat penampakan bayangan arwah Bu Sumi duduk di kuburannya setiap tengah malam. Kemudian menjadi kisah pengantar tidur yang diceritakan orang-orang tua pada anak-anaknya bila mana susah ditidurkan. Hantu Nek Sumi akan datang. Kukunya panjang, kakinya melayang, matanya bolong. Nek Sumi jadi pocong. Anak-anak pun menjadi takut hingga lekas tidur. Padahal anak-anak bisa saja lekas tidur kalau diceritakan kisah dongeng yang bagus, yang lebih indah, bukan seram-seram yang membuat anak-anak bermimpi buruk. Waktu terus berlalu, kisah Bu Sumi pun hilang ditelan waktu. Masih banyak di luaran sana lintah darat yang lebih kejam dari Bu Sumi. Padahal Bu Sumi awal mulanya hanya iseng-iseng saja. Pun sebenarnya dia sudah kaya, tetapi keisangannya itu membawa petaka baginya. Terkadang ada orang yang ditipu, tidak tahu jika utangnya berbunga. Ada juga yang sengaja mendatangi si lintah darat karena keterpaksaan. Biasanya yang karena keterpaksaan itu menjadi sasaran empuk. Ya, tentu karena kepepet. Jadi kebanyakan mau-mau saja menyanggupi persyaratan pinjaman yang belum tentu dipahami isinya. Maka dari itu, kepedulian pada sesama tentu menjadi salah satu cara untuk menghindari terjerat pada lintah darat. Jika saja menolong orang itu dengan keikhlasan, tentu mendapatkan pahala, bukan dengan membisniskan uang. Berhati-hatilah, jangan menjadi lintah darat, jangan menjadi korban lintah darat, karena mereka mudah ditemui di mana saja. Masih banyak lagi kisah lintah darat yang lainnya. Ini hanya kisah sebagian kecil, lingkup kecil. Karena lintah darat di sini hanyalah memuat kisah individu atau orang, bukan lembaga. Kalau lembaga perlu lebih banyak data dan tentunya tidak disukai. Dari beberapa kisah lintah darat di kehidupan nyata, ada yang akhir hidupnya menyedihkan, ada yang bertaubat hingga berhenti meneruskan. Bagi yang tidak punya utang tentu itu sungguh nikmat hidupnya, nyenyak tidurnya, tercukupi kebutuhannya, khusyuk ibadahnya, apalagi mengalir deras rezekinya. Utang tidaklah dilarang, jika bisa dihindari, hindarilah, pikir. Tapi jika terpaksa, carilah yang bukan lintah darat. Tetapi amanahlah melunasi utang. Orang yang punya kemampuan tapi menunda membayar utangnya, dia akan disiksa kelak atas perbuatannya, mempersulit orang lain. Orang baik yang disia-siakan akan berbalik menjadi pembenci. Utang juga bisa menjadi pemutus tali silaturahmi. Jika berutang pada saudara atau pada teman, berutang mudah bayarnya susah, apalagi yang memutus silaturahmi. Sebagian adalah yang berutang. Ketika ditagih main blokir, melontarkan kata kasar pada yang menagih. Singkat cerita,
Tak terasa sebulan lebih 10 hari kematiannya Bu Sumi, warga mulai merasa tenang. Anak muda mulai banyak yang nongkrong di jalan. Kios-kios depan rumah warga pun kembali buka di malam hari. Sudah tak nampak lagi sosok putih-putih di kuburan. Keramaian malam di kampung Telaga Hanyar kembali terasa. Warga juga suka duduk di teras kalau sedang gerah di malam hari. Tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Sedang di sebuah rumah di belakang pemakaman sana, Neija dengan matanya melotot dan mulut komat kamit membaca doa, menatap awas sekelilingnya. Hati-hati kalian, jangan senang dulu. Baru 40 hari, kuburan setan itu masih bergolak di bawah sana. Neija ngobrol sama Nek Atun. Bagus dong, Cah. Kampung jadi rame. Gak sunyi kayak kemarin. Mana ada setan. Kuburan ya isinya mayat orang lah. Gak boleh sembarangan gitu ngomongnya. Nanti anaknya dengar bisa marah lo sama sampean. Tegur Nek Atun. Tuli kamu ya. Itu setannya masih ada, cuma sembunyi. Kamu gak percaya. Nanti didatangi beneran baru percaya. Mau kamu, Tun? Balas Neija. Gak ada setan di situ. Ngapain datengin aku? Gak musuhan juga aku. Setannya pun takut sama aku. Nek Atun menyangkal. Awas kamu ya, Tun. Jangan teriak kalau setannya datengin. Tunggu saja tengah malam. Beneran datang setannya. Neija tak mau kalah. Oh alah, sama setan kau takut. Mana sini datengin. Datang saja. Tak tunggu lo ya. Tak tunggu lo ya. Tak tunggu lo ya. Tantang Nek Atun. Wong edan. Setan itu jangan ditakuti. Jangan juga ditantang. Paham Ali? Dia beneran datang. Tahu rasa kamu? Ujar Neija. Sudah mau tidur. Ngantuk mataku. Kamu tungguin aja setannya, Jah. Kata Nek Atun sembari masuk ke dalam rumah. Setan ditantang. Kalau nggak hafal ayat kursi nggak akan hilang setannya. Neija malah tertawa. Wong edan, nakutin aku. Dia pikir aku nangis-nangis gitu kayak anak kecil ditakutin. Nek Atun ngomel-ngomel di pintunya. 3 jam sudah berlalu. Waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Jam berdentang 12 kali di rumah Neija. Dia terbangun dari tidur singkatnya, lalu berdoa dan berzikir agar terhindar dari gangguan dan cobaan. Sementara di kediaman Nek Atun sedang terlelap tidur dengan ngoroknya. Tak menyadari waktu tengah malam tiba. Nek Atun tidur di dalam kamarnya di dalam kelambu lusuh. Tiba-tiba suara ketukan di pintu jendela mengganggunya. Nek Atun malah mengira itu Neija yang kumat pikunnya. Dia pun menutup telinga dengan bantal. Wong edan, gangguin orang tidur aja. Orang tua lali. Awas saja, tak siram air besok. Nek Atun mengomel sendiri. Srek, srek, srek. Suara jendela pintu terbuka. Atun, Atun. Suara dari dekat. Siapa sih manggil-manggil? Perasaan jendela sudah kututup. Nek Atun malas bangun. Atun, aku sudah datang. Suara itu memanggil. Siapa sih? Suaranya kayak kenal. Tapi bukan suara Ija.
Neatun bingung. Tiba-tiba tirai kelambu Neatun disingkap. Nampaklah sosok pocong Bu Sumi yang berwajah seram. Mata melotot dengan bibir tertawa lebar mengoyak pipi. Kamu Sumi kan? Neatun ngos-ngosan kaget. Iya, aku datang. Kamu manggil aku kan Atun? Sosok itu tertawa cekikikan. Pergi. Tolong. Suara Neatun tercekat. Dia pun pingsan. Suara tawa itu perlahan menghilang seiring dengan sosoknya yang juga menghilang. Emak manggil siapa? Ida, anaknya Neatun datang karena kamar mereka berdempetan. Loh, kok jendelanya gak ditutup? Ini tirai kelambu emak kok terbuka? Lah, emak sudah tidur toh. Kok ngasal gitu letaknya? Aneh. Ida bergumam sendiri. Dia pun meluruhkan tirai kelambu emaknya menutupi jendela kamar yang terbuka. Kayak bau busuk di luar jendela sini. Mungkin ada tikus mati, pikir Ida. Padahal di balik pohon pisang dekat jendela itu ada sosok putih menyeringai. Tapi Ida tidak melihatnya. Di tempat lain, Dia sudah datang. Setan itu benar-benar mengganggu. Atun, semoga kamu kuat. Setan itu datang karena diundang. Hati-hati dengan ucapan, ucap Naijah, bicara sendirian di pojok kamarnya. 40 harian Bu Sumi tidak diadakan pengajian. Berhubung sang anak tinggalnya di kota dan kembali sibuk bekerja, sementara keluarga besar Bu Sumi juga mengabaikannya. Berhubung semasa hidupnya juga tidak dekat dengan keluarga besar. Warga kampung kian melupakan sosok hantu atau setan, kecuali mereka yang selalu penasaran dan yang menantang. Sosok setan itu muncul sekali-sekali untuk menunjukkan keberadaannya masih ada. Rumah almarhumah Bu Sumi belum ada perubahan, masih berupa puing bekas kebakaran yang makin memprihatinkan. Dihinggapi hewan-hewan, ada sarang laba-laba, sarang ular, dan masih bersarang makhluk gaib di sana. Hidup terus berjalan. Warga kembali beraktivitas seperti biasa, sesuai dengan pekerjaan warga masing-masing. Ada yang petani, pencari ikan, peternak bebek dan ayam. Ada pembuat atap rumah dari pohon rumbia dan buruh di lahan pertanian. Tidak banyak kesempatan pekerjaan di kampung. Karena itu, banyak anak mudanya yang merantau demi penghidupan yang lebih baik. Rumah-rumah warga kebanyakan dari kayu dan jarang ada bangunan baru, sehingga terkesan rumah bahari yang tampak kolot. Sebagian rumah warga menggunakan kayu ulen yang mampu bertahan dari generasi ke generasi selanjutnya. Warga di kampung Telaga Hanyar tidak begitu padat. Rumah-rumah masih renggang. Masih sedikit warganya tetapi masih kuat gotong royongnya. Di lain tempat, ada kampung yang lebih padat lagi penduduknya, utamanya yang lebih dekat dengan kota. Banyak pepohonan besar membuat suasana di perkampungan masih asri. Ada lahan pertanian yang luas, kemudian lahan yang agak dalam lagi digunakan untuk peternak bebek. Ada juga beberapa keluarga kaya di kampung, seperti keluarga Bu Sumi adalah pemilik lahan pertanian yang lumayan luas. Sebagian lagi ada keluarga yang berternak bebek skala besar. Dan ada keluarga pedagang termasuk pengepul hasil pertanian. Sisanya warga biasa yang sederhana. Kebanyakan para buruh tani dan buruh pekerja lepas. Di perkampungan rasa kepedulian masih tinggi. Tapi jika tidak bisa membaur dan tidak bisa bergotong royong selalu sibuk sendiri, warga yang lain pun tidak begitu respek.
Begitu pula dengan Bu Sumi semasa hidupnya yang sibuk dengan urusannya dan kadang membuat permusuhan dengan orang, membuat warga kurang peduli juga padanya. Ada beberapa kegiatan di kampung yang sebaiknya hadir di dalamnya, seperti menghadiri undangan perkawinan. Bagi tetangga dekat tentu membantu tenaga serta dalam bergotong royong membantu acaranya. Demikian pula dengan takziah atau mengunjungi warga yang sedang berduka. Dua kegiatan ini begitu saling diperhatikan oleh warga setempat untuk saling bersilaturahmi di sana satu sama lain. Karena kepedulian di kampung masih tinggi, satu sama lain saling memperhatikan. Bila ada kabar apapun dengan mudah tersebar. Ketika Neatun bercerita bahwa dia didatangi arwah Bu Sumi, tentu membuat goncangan kembali di kampung itu. Sebagian yang percaya kembali merasa takut, sebagian yang tidak percaya malah menertawakannya. Dikatakan nenek halu, bilang gosip dan sebagainya. Beneran, aku tengah malam didatangi pocong Sumi. Mukanya seram. Gak bisa bayangin pokoknya. Dari ketok-ketok jendela sampai membuka tirai kelambu. Ih, mukanya hancur, bibirnya luas banget. Ngeri. Aku sampai pingsan lihatnya, ucap Neatun. Rasain. Kapok nggak? Nantangi setan. Dia datang karena tantanganmu. Lain kali jangan sok-sokan. Untung cuma pingsan, gak sekalian mati, sahut Neijah. Bukannya tenangin malah doain yang jelek. Tega kamu, Ijah Peot, protes Neatun. Kamu juga nenek peot. Suka gosipin orang. Mulutmu bau neraka. Hus, sana pergi, usir Neijah. Gak aku lama-lama di sini. Gak ada guna ngomong sama nenek-nenek peot. Pikun. Gak ada ramah-ramahnya. Cuy. Kesal Neatun, marah sambil meludah. Pergi, usir Neijah. Nenek jangan gitu. Gak boleh marah-marah. Ini Sulis bawain obat. Nenek pasti lupa minum. Cucunya Neijah datang. Wong edan, lupa minum obat dia. Pantas darah tingginya kambuh, ucap Neatun sambil masuk ke rumahnya. Benarkah arwah Bu Sumi masih menghantui warga kampung Telaga Hanyar? Sosok arwah penasaran itu masih meninggalkan jejak. Waktu terus berlalu. Hari-hari dijalani warga kampung Telaga Hanyar. Sore itu sungguh cerah menjelang maghrib. Para petani sudah membersihkan diri sepulang dari sawah, bersiap untuk ibadah. Di waktu senja yang begitu berwarna merah jingga dan kuning kemasan, suara kaset orang mengaji dari sebuah masjid besar di tengah kota yang terbawa angin sampai jauh. Di kampung itu, hanya ada masjid kecil yang masih memuat jamaahnya. Biasanya tidak banyak. Sehari-harinya terisi saf depan saja, itu pun kurang penuh. Lantaran anak mudanya jarang beribadah ke masjid. Kalau tujuan mau beribadah, setan malah menjauh. Tidak pernah setan mencegat di tengah jalan. Adapun kabar orang mati jadi hantu, hanyalah alasan bagi anak muda untuk bermalas-malasan pergi keluar. Setan justru tertawa bahagia, tujuannya tercapai. Di dekat pemakaman, ternyata masih ada sekumpulan anak-anak masih bermain di halaman. Padahal hari sudah menjelang maghrib. Mereka bermain loncat tali dan bernyanyi sambil kejar-kejaran, meniru nyanyian kartun Didi yang di YouTube. Orang tua mereka lambat menyadari bahwa anak-anak masih di luar. Tabu menjelang maghrib masih di luar bermain.
Tiba-tiba keluar asap putih dari kuburan Bu Sumi. Seorang anak yang melihat itu sontak berteriak, Hantu! Mereka pun kocar-kacir berlarian masuk ke rumahnya. Maka riuhlah suasana marib itu yang harusnya tenang. Neja yang menyaksikan itu geleng-geleng kepala. Dia tahu ada pemicu hingga setan itu keluar dari sarangnya. Apalagi kalau bukan berisiknya anak-anak di dekat pemakaman. Nyanyian yang tak seharusnya di waktu maghrib, seolah memanggil seorang nenek untuk bermain bersama mereka. Neja tak habis pikir kemana orang tua mereka, hingga membiarkan anak-anak itu menjadi berisik. Keterlaluan mereka membangunkan setan dari sarangnya. Anak-anak itu ceroboh, orang tua lalai. Kalian semua akan menyesal, ucap Neja sambil masuk ke dalam rumah. Diajak oleh sang anak. Nek, itu ada asap di atas kuburan, ucap Sulis dengan polosnya. Cucu Nek Ijah. Diam, jangan bahas itu. Atau kamu mau bertemu setan, ha? Berani kamu? Nek Ijah kumat, sampai hati memarahi cucunya yang kecil itu, hingga sesungguhkan. Nek, nenek ngomong apa? Sulis takut. Mama, nenek marah. Nenek nakutin Sulis. Sulis takut didatengin hantu. Sulis mengadu ke ibunya. Shh, sudah ya nak, jangan ganggu nenek. Ayo kita wudhu dulu ya. Nenek juga mau bersiap sholat. Setelah sholat baru makan malam ya, ucap Nina, ibunya Sulis. Sulis takut. Anak kecil itu masih gemetar ketakutan. Ayo sini, mama temenin. Fokus berdoa ya nak. Jangan takut lagi. Ingat ada Allah yang melindungi kita, ucap Nina, dan Sulis pun mengangguk patuh. Asap putih itu terus keluar dari kuburan sekitar 1/4 jam. Kemudian baru berhenti bertepatan dengan azan maghrib. Tercium bau busuk di sekitar pemakaman. Warga sekitar kembali dilanda cemas. Pada malam hari, kembali terasa sunyi. Warga bersembunyi di dalam rumahnya. Hujan lumayan deras kembali mengguyur kampung. Agak lama hingga udara terasa dingin. Ba'da Isya, warga kebanyakan sudah terlelap karena aktivitasnya terbatas. Ditambah dinginnya malam membuat kebanyakan warga tidur dalam balutan selimut. Hingga tengah malam hujan baru berhenti, menyisakan suara kodok bersahutan. Suara jangkrik dan burung hantu seirama dengan hembusan angin yang masuk ke pori-pori rumah warga. Suara tanpa wujud terdengar mengawang-awang di atas rumah-rumah warga. Anak-anak terbangun dan menangis. Orang-orang tua panik menenangkan. Yang sepuh-sepuh kebanyakan masih mengingat Tuhan, membaca doa-doa penenang, memohon perlindungan kepada Sang Halik, pencipta alam semesta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Neija sambil berzikir karena belum bisa tidur sampai tengah malam. Telinganya awas, perasaan waspadanya kuat, mengingat ada kejadian ganjil menjelang maghrib tadi. Neija terus berzikir hingga tertidur di kursi goyangnya. Sedangkan di kediamannya Atun yang terbangun dari tidurnya. Duh, badanku jadi pegal-pegal. Hawanya gak enak. Perasaan dingin banget. Siapa lagi yang ketawa di luar sana? Kurang kerjaan saja. Atun malah ngomel-ngomel di kamarnya. Ida, sini. Atun memanggil anaknya. Sebentar, Mak. Ada apa ya?
Ida datang sambil bawa HP. Mata kamu kenapa merah gitu? Tanya Nek Atun. Ini mak, kasihkan main game online, jawab Ida. Ini sudah tengah malam loh. Kebiasaan, nanti dibangunin susah, kata Nek Atun. Iya mak, sebentar lagi tidur, sahut Ida. Sini, pijitin dulu emak. Gak enak badan ini, kayaknya masuk angin, pamit Nek Atun. Ida capek mak, tolak Ida. Sebentar, jangan membantah. Gak ada kerjaan, kamu capek. Pijitin emak dulu ya, baru tidur. Nanti tidur bareng emak aja di sini, pinta Nek Atun. Ida mau di kamar sendiri saja. Kamar emak bau apek, tolak Ida. Jangan bantah, pijitin emak. Tidur di sini saja. Itu di atas meja ada parfum semprot kamu, pakai aja dikit, perintah Nek Atun. Ya udah, Ida pijitin emak dulu. Ida nurut. Suara tanpa wujud kembali menggema. Suara apa tuh mak? Kayak suara setan, kata Ida. Hus, jangan nyebut, bahaya, tegur Nek Atun sambil mengisyaratkan untuk diam. Ida cuma manggut-manggut kaget. Suara tawa tanpa wujud itu terdengar beberapa kali, kemudian lenyap. Sunyi senyap. Nek Atun dan Ida tidur bersisian karena takut. Di sepertiga malam hampir semuanya tertidur pulas, terbuai indahnya mimpi masing-masing. Hingga subuh tiba hanya sedikit yang terbangun di awal waktu. Pagi kembali menyapa, warga kembali beraktivitas seperti biasa. Beberapa warga yang memeriksa ke pemakaman tidak menemukan ada keganjilan atau keanehan di sana. Kuburan Bu Sumi masih tetap bentuknya seperti itu. Dilihat dari dekat seperti ada lubang kecil. Ada yang penasaran mengintipnya, melihat ke dalam seperti ada kehidupan di dalam sana. Mereka pun bergidik ngeri dan menjauh. Tidak ada pembicaraan setelah itu. Mereka takut dengan apa yang dilihat di bawah sana. Untuk menghindari kehebohan mereka diam saja. Lubang kecil itu pun ditutup dengan batu kerikil. Apakah benar di sana adalah sarang setan? Ada setan yang bersembunyi di bawah sana, seperti dikatakan Nek Ijah. Atau Nek Ijah hanya nenek pikun yang lantur? Belum ada jawaban. Tidak ada yang berani menggali kembali kuburan Bu Sumi. Tidak ada yang patut atau berwenang memeriksa isi di dalamnya. Pun kalau hanya membuat kehebohan, justru warga menghindarinya. Mereka masih takut. Belum saatnya mengungkap kejadian itu, karena masih berkaitan erat dengan kelakuan Bu Sumi semasa hidupnya. Ketika perbuatannya yang dulu seringkali melampaui batas, membuat orang sakit hati dan terzolimi. Tentu ada akibat di kemudian hari. Ada balasan, ada hukuman yang diterima di alam kubur. Tetapi ketika itu nampak jelas dan menghantui warga. Tentu menjadi pertanyaan, adakah kejahatan lain yang belum dimaafkan? Atau adakah orang yang masih sakit hati pada mendiang Bu Sumi? Arwahnya seolah tidak tenang, meski beberapa pengajian diadakan setelah kematiannya. Ini menunjukkan masih ada kesalahan pada makhluk atau orang lain, yang mana harus memintakan maaf dulu pada orang tersebut sebelum memintakan ampun pada Sang Pencipta. Adakah korban lain dari mendiang Bu Sumi yang masih sakit hati dan belum bisa memaafkannya? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.